Yang lebih mengerikan dari sosok ini adalah ia bisa terbang dan melayang ke udara. Sebagian masyarakat yakin bahwa asal-usul dan sejarah dari jenis makhluk tak kasat mata ini bermulai dari sebuah ilmu hitam agar mendapatkan keabadian hidup. Begitu mengerikan apabila melihat dari beberapa foto penampakan, serta jika dikaitkan dengan cerita yang sudah melegenda di masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat lainnya menganggap jika kuyang adalah jelmaan dari seorang yang menganut ilmu hitam dan di waktu-waktu tertentu menjelma sebagai hantu untuk mencari mangsa darah bayi yang baru dilahirkan atau wanita yang baru melahirkan. Bisa dibayangkan wujud dari makhluk yang digambarkan sebagai wajah seorang perempuan bermata merah serta mempunyai taring panjang. Namun semuanya belum seberapa. Yang paling mengerikan lagi yaitu penampakannya pun begitu tiba-tiba dan terbang dengan merayap dari pohon satu ke pohon lainnya untuk mengintai mangsa. Selain itu, wujudnya yang berupa kepala dengan organ dalam tubuh manusia seperti jantung, hati, paru-paru, serta usus yang menggelantung membuat tidak tahan melihat dan menemukannya dengan mata kepala sendiri. Ilmu hitam bagi keabadian inilah yang menjadi asal-usul hantu kuyang yang sering dituturkan oleh orang-orang Kalimantan. Selain dipercaya sebagai salah satu makhluk tidak kasat mata, makhluk ini juga dikenal sebagai jelmaan manusia yang sedang belajar ilmu hitam. Dan di siang hari, makhluk ini pun berubah wujud menjadi manusia untuk mengamati orang-orang sekitar yang akan dijadikan mangsanya pada malam hari. Disinilah kemudian cerita misteri hantu kuyang Kalimantan merupakan orang yang berilmu hitam demi keabadian hidupnya dan melegenda di kalangan masyarakat Banjarmasin, Barabai, dan Buntok. Maka tidak heran jika makhluk ini sering disebut sebagai makhluk jadi-jadian. Sumber yang sama menyatakan jika makhluk ini bermula dari seorang wanita yang sangat ingin mempunyai wajah awet muda atau dalam kata lain mencari keabadian serta menganut ilmu hitam tertentu. Pada salah satu syarat ilmu tersebut, mereka yang menganut ilmu hitam itu harus memakan bayi yang baru lahir atau bisa juga menghisap darah saat proses melahirkan seseorang. Dan entah bagaimana kebenarannya, misteri tersebut sepertinya tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan dengan pasti. Namun pada sisi lain ada pula sumber yang menjelaskan jika hantu kuyang tidak menemukan mangsa berupa wanita yang sedang lahiran, maka ia pun akan terbang dan berkeliaran di sekitar rumah-rumah penduduk yang katanya mencari bekas pembalut seseorang yang dibuang. Sumber tersebut menambahkan jika pembalut bekas tersebut akan dihisap nodanya, yaitu darah menstruasi wanita, sebagai pengganti darah wanita yang sedang lahiran atau bayi yang sedang lahir. Yang membuat menjadi ramai lagi, yaitu jika dia tidak menemukan pembalut, maka makhluk jadi-jadian ini akan mendatangi wanita, khususnya yang sedang datang bulan dan menjilati serta menghisap kotoran darah menstruasi wanita tersebut. Bahkan ada kisah warga Bontang yang bayinya meninggal dihisap kuyang, di mana informasi ini beredar melalui informasi warga. Warga pun bercerita jika kematian anaknya yang kedua, Keila, bayi perempuan yang baru berusia 2 bulan 1 pekan tersebut meninggal dikarenakan darahnya dihisap hantu kuyang. Bayi perempuan yang baru berusia 2 bulan 1 pekan tersebut meninggal dikarenakan darah anaknya dihisap hantu kuyang. Dan berdasarkan pengakuan warga lain pula, kejadian meninggalnya Keila, ketika itu anaknya menangis sehingga ibunya menyusuinya.
Namun ketika tertidur, bayi tersebut diletakkan di bantal. Tetapi tiba-tiba bayinya badannya miring dan sudah pucat dengan mulut biru, mata, hidung berdarah bercampur air. Kondisi ini pun membuat kedua orang tuanya kaget dan membuat mereka semua berteriak kencang. Meski belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya, namun berita kuyang tersebut membuat semua orang tua di Bontang lebih waspada. Bahkan ada warga yang telah menyiapkan dedaunan tertentu yang diletakkan di jendela sebagai sarana menangkal kuyang. Begitulah sepenggal cerita mengenai kuyang yang sudah sangat melegenda. Semoga saja semua ini bisa membuat kita semua lebih waspada dan tidak meninggalkan ibadah kita. Karena bagaimanapun kuatnya hantu, mereka akan tetap kalah dengan kuasa Sang Pencipta.